Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat game semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam situasi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Akhir pekan ini bersama Kak Agus. Tema kali ini saya ingin menyampaikan mengenai guru harus kreatif mengembangkan metode pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, tapi biarpun begitu kita harus bisa menerima pandemi COVID-19 ini dan hidup berdampingan dengan COVID-19 agar aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Begitu juga dengan pendidikan, karena pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Peran guru merupakan aktor utama dalam membentuk murid di situasi pandemi seperti ini. Untuk itu, guru harus bisa terus menciptakan metode pembelajaran yang kreatif kepada siswa sehingga pembelajaran tetap berlangsung dengan baik di rumah. Hal ini dilakukan karena guru merupakan peran penting untuk menciptakan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Karena murid adalah tanggung jawab para guru. Pendidikan tetap dapat berjalan di situasi pandemik ini. Kita harus bisa memaknai pandemi ini, yaitu dengan satu, membuktikan runtuhnya keakuan dan kuatnya kekitaan. Yang kedua, membangun prinsip mutuality, saling memberi, menerima, dan menghargai. Yang ketiga, COVID memaksa kita untuk berubah, baik dari sisi mindset, metodologi, dan perilaku dengan tetap memperhatikan sistem nilai. Hal ini dibuktikan dengan perilaku kita untuk hidup lebih bersih dengan rajin mencuci tangan. Yang keempat adalah memaksa para pendidik untuk berkreasi agar siswa tetap belajar. COVID memaksa kita untuk berubah dan beradaptasi dengan menggunakan IT agar pembelajaran tetap berjalan dengan efektif. Jika kita tidak merangkul IT, maka pembelajaran tidak akan berjalan di masa pandemik ini. Banyak yang terdampak karena COVID ini, salah satunya di mana proses pembelajaran berubah menjadi semua daring, dan perubahan sistem pembelajaran inilah diperlukan kreativitas seorang pendidik. Sebelum berbicara mengenai kreativitas guru, para guru harus memahami 4 hal, yakni yang pertama, konteks kekinian pendidikan, yakni membangun kesejahteraan berbasis peradaban. Karena itu guru harus bisa menjelaskan mengenai peradaban, karena peradaban merupakan integrasi dan ketuhanan pikiran manusia dan teknologi. Yang kedua, konteks dan perspektif pengembangan profesi guru, di mana guru harus memahami milestone pengembangan profesi guru. Yang ketiga, konteks kekinian pembelajaran di sekolah. Yang keempat, konteks kekinian kompetensi kelulusan untuk semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Dengan wawasan 4 hal tersebut, barulah guru dapat memulai kreativitas. Pengembangan SDM pendidikan dan kebudayaan dan penjamin mutu pendidikan berpendapat bahwa kreativitas dapat bermula dari tingkat penerimaan, yakni hati yang terbuka, hati yang ikhlas, dan sikap yang baik. Dengan menerima kondisi sekarang ini, barulah guru dapat memperoleh pengetahuan yang terintegrasi. Setelah itu dapat mengembangkan sehingga dapat menggunakan secara bermakna. Karena itu mulailah dengan menerima dan berpikirlah yang baik bahwa kita memang harus menerima COVID ini dengan berkawan dengan COVID ini. Pembelajaran yang dipindahkan ke rumah mewajibkan guru harus pandai memilih kompetensi yang dapat dilaksanakan secara daring, karena
Tidak semuanya dapat disajikan secara daring. Pilihlah materi yang kontekstual. Selain itu, guru harus dapat merancang proses pembelajaran di masa COVID ini, merancang sistem penilaian yang otentik, dan menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua. Pendidikan di rumah dapat berjalan dengan lancar jika mempunyai pedoman yang jelas. Guru harus dapat berbagi dengan orang tua, memberi pemahaman terhadap orang tua tentang konsep-konsep dasar pembelajaran, menyiapkan buku panduan yang ditunjukkan untuk guru, siswa, dan orang tua, menyusun RPP yang spesifik berdasarkan ketiga buku panduan tersebut, menyiapkan video rekaman berupa video simulasi atau contoh yang diperankan oleh guru dan pemeran orang tua, baik berupa rekaman, peristiwa rekaman, pembelajaran, peristiwa alam, dan peristiwa lain yang dianggap relevan. Terakhir, mengembangkan sistem money, menjamin mutu, dan RTL yang sistematik. Dengan begitu, anak-anak dapat mendapatkan pendidikan yang baik di rumah. Inilah agenda tersembunyinya anak-anak mendapatkan kebaikan di sekolah dan di rumah. Karena di pandemi ini kita harus bisa menghadirkan sekolah di rumah, karena sesuai dengan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, semua tempat adalah sekolah dan sekolah ada di semua tempat. Karena itulah kita harus dapat menghadirkan sekolah di rumah dengan cara seperti itu. Di masa pandemik ini ada 5 hal yang harus dilakukan guru. Yang pertama adalah guru harus dapat merubah mindset-nya dengan pertama, merubah cara pandang terhadap profesi guru. Yang kedua, penguatan integrasi nilai. Yang ketiga, mengubah paradigma kurikulum yang berbasis kapasitas. Yang keempat, integrasi konten baru dengan cara mengurangi materi yang rutinitas dan menggantinya dengan materi hots. Yang kelima, inovasi proses penilaian. Intinya, pandemi ini kita harus berubah terus, memperbaiki diri sehingga kita dapat mempelajari Indonesia New Model Teaching dan Learning. Oleh karena itu, semoga akibat pandemi ini kita dapat merubah dan mungkin anak Indonesia juga akan berubah, sekolah juga berubah karena kreativitas dibangun dengan begitu. Maka sampailah cita-cita untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia. Di masa pandemi ini, pendidikan tidak boleh berhenti, justru tenaga pendidik harus meningkatkan kreativitasnya dalam mengembangkan proses belajar dengan diisi materi-materi yang kreatif sehingga siswa dapat belajar yang baik di rumah melalui metode yang kreatif seperti pembelajaran berbasis proyek, masalah, serta merancang materi yang kontekstual, merancang materi pembelajaran, memanfaatkan IT di masa COVID, dan yang paling penting kreativitas pendidik itu bermula dirancang dari cara berpikir guru itu sendiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.